Oke, baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan memaparkan materi bagaimana pentingnya peran pelajar dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana kami sebagai pemuda menggerakkan atau berinovasi dalam urusan politik Indonesia, karena kami adalah bagian penting dalam hal ini, karena di tangan kami para pemuda itu merupakan gambaran atau bagaimana negara ini ke depannya. Pemuda dan mahasiswa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki semangat jiwa muda, kreatif, berpikir kritis, dan punya ide yang visioner. Kaum pelajar atau mahasiswa sering disebut sebagai kaum intelektual, pemuda penerus bangsa yang mana masa depan negara ada di tangan mereka. Peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting dalam suatu bangsa, karena generasi muda adalah tonggak suatu bangsa, atau bisa dibilang kalau mahasiswa itu adalah calon-calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa tentunya kita yang belajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini pelajar ataupun mahasiswa mempunyai peran penting dalam menanggapi situasi ataupun ketegangan politik yang ada di Indonesia. Menurut Osman Spata, peran mahasiswa adalah sebagai berikut. Tahun 1928 adalah peran pemuda dan mahasiswa. Tahun 1945 adalah peran pemuda. Tahun 1966 merupakan peran mahasiswa. Tahun 1978 peran mahasiswa. Tahun 1998 peran mahasiswa. Mahasiswa adalah pejuang bangsa. Ini yang sering tidak diungkapkan. Oleh karena itu, di dalam peran politik dan ketatanegaraan, peran para pemuda ini sangat dibutuhkan, karena mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan negara tercinta kita ini. Mereka juga bisa menjadi agen perubahan atau yang sering disebut agent of change, baik maupun buruk dalam politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial. Maka dari itu, para guru dan orang yang telah melewati masa mudanya berusaha membimbing para muda ke jalan yang baik agar negara ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Baik, para pemuda ini harus bisa mengisi masa mudanya dengan baik agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Para pemuda harus bisa membagi waktu tidak hanya untuk belajar, untuk kepentingan sekolah maupun perguruan tinggi, namun mereka juga harus bisa membagi waktu untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar agar para pemuda ini bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, baik itu permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan yang lain. Hal ini menekankan kita sebagai pemuda bahwa pada masa muda ini kita tidak hanya bertahu bersenang-senang, melainkan bisa menjadi pemuda yang bisa menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan, misalnya belajar atau apa berkaitan dengan di sekolah. Yang berikut, para muda ini menjadi agent of change untuk bangsa Indonesia, karena para muda ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat besar, yaitu menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Para muda ini juga menjadi agent of development untuk bangsa ini. Para muda di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa melancarkan dan melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang. Para pemuda juga menjadi agent of modernization untuk bangsa ini. Para pemuda memiliki kewajiban untuk mampu menganalisa perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka harus bisa menganalisa agar mereka bisa mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik itu perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Baik kita sebagai pemuda harus bisa menjadi pemuda yang bisa diandalkan negara pada masa depan, bukan hanya menjadi mahasiswa yang hanya tahu bersenang-senang.
Selain itu, pendidikan adalah salah satu fondasi dari penerapan kita di atas. Tanpa adanya pendidikan yang kuat, maka kita pasti akan merasa kesusahan dalam menjalani peran sebagai penerus bangsa ini. Kita juga harus memiliki semangat juang yang tinggi dan harus memiliki mental yang gigih agar kita siap menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dan tantangan-tantangan ini tidak akan membuat para penerus bangsa kita ini tidak jatuh, namun tetap gigih menghadapi semua perubahannya. Kita tidak hanya harus mempersiapkan dirinya sebagai penerus bangsa, tetapi kita ini juga wajib siap untuk menjadi penerus bangsa ini. Karena kita ini adalah tolak ukur dari suatu bangsa. Jika kita yang dihasilkan baik dan berkualitas, maka tidak perlu mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Namun, selain harus baik dan berkualitas, kita juga harus memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa kejujuran yang tinggi, agar mereka tetap mengikuti dasar negara kita dan para penerus dan kita tidak hanya membohongi para rakyatnya nanti saat mereka memimpin. Oke, baik. Cara menanamkan rasa nasionalisme untuk kita ini sangat banyak. Salah satunya adalah kita yang memulainya dari OSIS yang berada paling dekat dengan para pemuda. Nah, para pemuda ini adalah kita yang berada di lembaga pendidikan SMA Katolik Franciscus Xaverius Ruteng itu sendiri. Seperti kita berada di bawah naungan organisasi OSIS sekolah. Dari sekolah maupun perguruan tinggi bisa membuat acara yang menarik pada hari-hari peringatan Indonesia seperti Hari RA Kartini, Hari Kemerdekaan, Hari Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan yang lainnya. Ini sudah ditanamkan di SMK Santo Franciscus Xaverius Ruteng selama 1 tahun terakhir ini. Kita juga bisa mengarahkan para pemuda untuk mematuhi aturan yang berlaku, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, melakukan aksi nyata dalam membela negara. Kita harus bisa membuat para pemuda ini bangga dengan Indonesia dengan mengenalkan budaya yang beragam, agar mereka bisa menjaga kelestarian lingkungan, agar lingkungan Indonesia menjadi lebih bersih dan terpelihara. Kita juga harus belajar untuk tidak merusak fasilitas umum. Kita juga harus menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragama atau yang beragam dalam cara menghargai perbedaan yang ada. Jika ada sesuatu yang berbeda, kita bisa menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mempersiapkan diri kita masing-masing agar kita bisa berkarya dan berkontribusi dalam pencapaian-pencapaian bangsa kita. Selain generasi muda, generasi yang telah melewati masa muda juga wajib turut membantu dan mengarahkan para pemuda ini, Selain generasi muda, generasi yang telah melewati masa muda juga wajib turut membantu dan mengarahkan para pemuda ini agar bisa menjadi penerus bangsa yang tidak hanya berkualitas, namun generasi yang jujur dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah budaya. Kita harus mengingat jasa para pahlawan kita yang telah mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan negara ini hingga detik ini. Memang zaman ini lebih sulit untuk mempertahankan semua perubahan yang ada, namun kita sebagai penerus bangsa harus terus berusaha agar kita bisa mengikuti perkembangan politik dan perubahan ketatanan negara Indonesia. Oke, baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami juga mereview atau mempelajari materi ini bukan hanya dari internet, tapi kami juga menggabungkan ini dengan apa yang kami ketahui dan peran kami selama berproses, terutama berproses di lembaga kita tercinta SMA Katolik Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Oleh karena itu, kita mempunyai peran penting untuk menjadi bagian dari sistem perpolitikan di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Oleh karena itu, perubahan ada di tangan pemuda, perubahan ada di tangan kita semua.
Dan selain itu, kami sebagai para pemuda juga berharap negara kita bisa menjadi negara yang maju, bukan hanya berkembang, dan pada akhirnya bisa bersaing, bahkan bisa menjadi negara yang utuh seperti negara-negara maju pada umumnya di dunia ini. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, berakhirnya Orde Baru itu disebabkan adanya demonstrasi atau demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga menjadi sekarang ini masa reformasi. Di sini saya menjelaskan peran mahasiswa bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Mereka itu demo untuk menyampaikan mereka punya gagasan atau mereka mempertimbangkan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah. Yang kedua, sebagai kontrol politik. Yang ketiga, menyambung lidah pemerintah. Yang keempat, sebagai agen perubahan. Dan seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini merupakan negara demonstrasi terbesar juga di dunia. Tanpa adanya demonstrasi, mungkin negara ini hanya begitu-begitu saja. Dan yang kelima, sebagai pemandu bangsa. Dan keenam, menjaga nilai luhur. Itu saja pembahasan yang saya tambahkan. Sekian dari saya, terima kasih.